Boleh silakan dijawab, Prof. Apakah Prof juga punya kekhawatiran yang sama dengan Bung Johnson bahwa nanti dengan masuknya Eliezer kembali ke Polri tidak akan terbongkar nih apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian kasus pembunuhan terhadap Joshua? Setiap makhluk di dunia itu pasti punya manfaat. Ya. Jadi yang namanya kecoa aja ada manfaatnya. Ya. Digoreng, dimakan. Cobain kalau nggak salah. Di Thailand banyak itu. Nah, jadi Eliezer masuk, ada manfaatnya buat saya juga. Manfaatnya besar. Kembali jadi polisi. Apa? Apa manfaatnya? Saya kalau jadi as SDM, nggak usah Kapolri lah, as SDM, saya akan tugasi Eliezer didampingi satu perwira, kerjanya setiap hari keliling ke seluruh Polda, ke seluruh SPN, ya, pendidikan Bintara. Tolong kamu cerita supaya teman-temanmu yang sedang sekolah ini nanti nggak seperti kamu. Ini akan luar biasa dampaknya. Kalau nanti kamu jadi polisi, ya, seperti saya, kalau ada perintah alasan yang salah, yang kita tahu tidak rasional dan itu jahat, jangan mau. Kenapa? Itu bukan atasanmu. Atasanmu itu hukum. Nah, atasanmu itu bukan komandan. Atasanmu itu hukum. Nanti kejadiannya seperti saya. Wah, cerita. Oh, jangan itu dikawal oleh perwira. Kalau untuk itunya mungkin kita boleh bersepakat lah bahwa ada manfaatnya menceritakan pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran Bung Johnson bahwa nanti akan tidak bisa terbongkar nih apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa pembunuhan ini gitu. Apa yang harus dibongkar? Dia cerita dulu dong. Saya nggak tahu apa yang mau Bung Johnson katanya. Yang pertama soal berita bohong dan skenario itu dimainkan dan kenapa harus bersaksi di Komnas. Misalnya Mas, kalau mau ngomong dengan sangat terus terang. Dia bersaksi di Komnas waktu itu. Iya, dia dipakai. Saya bisa mengingatkan, kembalikan sekali. Ya, makasih Pak. Saya pikir kita harus fokus ya. Jadi bahwa kalau kembali lagi flashback, itu kan masih skenarionya dari FS. Skenario di mana tembak-menembak, banyak pihak yang kena prank juga, Mbak Anggi. Saya pikir semua pihak kalau mau disebutkan banyak sekali, Prof. Kiki. Jadi yang harus kita lihat bahwa proses ini kan pasca Eliezer mengaku. Ya. Pasca Eliezer mengaku, dia bangkit dari rasa takutnya, dia bicara jujur apa yang terjadi. Nah, kalau kita bilang kan saat itu kan bisa saja ada damage. Dan damage tersebut itu bisa dihindari, Prof, ketika Richard Eliezer mengaku. Dan publik percaya kepada institusi Polri. Karena apa? Penyidik bekerja. Artinya kekhawatiran Bung Johnson tidak beralasan di sini ya, bahwa ada lagi yang masih ditutupin terkait dengan skenario palsu itu, Bung, terjawab di sini. Yang bikin skenario temannya dia itu, yang saya ancam-ancam waktu itu. Saya nggak kenal, saya nggak kenal dan tidak tahu keahliannya apa. Jadi yang kita harus pisahkan adalah itu kan sebelum Richard mengaku dan di atas Richard mengaku, itu aja. Dan fakta persidangan Banggi sudah terbuka, sudah terbuka semua, semua gitu, sudah diuji, kebenaran materialnya juga sudah teruji. Dan saya ke Pak Ahmad Ramadan kalau begitu menanyakan, karena ini kekhawatiran Pak Ramadan. Ini Bung Johnson masih merasa khawatir bahwa dengan kembalinya Eliezer ke institusi Polri, ada skenario palsu yang dulu itu tidak akan terbongkar. Siapa, apa sebenarnya di balik itu? Bagaimana polisi melihat ini? Ya, pertama mudah-mudahan kekhawatiran Bang Johnson itu nggak terjadi ya. Ya, kita lihat ya, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri sudah serius, sudah sungguh-sungguh untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya. Kita lihat dari awal kalau mau flashback, ada 97 orang yang diperiksa. Ya, kalau mau jujur, saya juga diperiksa ya. Kita lihat ya, tidak pandang bulu siapa yang bersalah, apapun pangkatnya akan disikat. Dan siapapun yang bersalah siap harus mempertanggungjawabkan. Dan terjadi. Ya, sudah ada yang divonis di pengadilan, kalau bicara di kode etik, sudah ada yang dipecat atau di PDDH, itu ada yang pangkat bintang, sudah ada yang dipatsus atau ditempatkan khusus, atau dikurung juga itu, ya.
sudah ada yang demosi, yang hanya ikut turut serta dalam menghilangkan barang bukti, ada yang demosi setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun. Ya kalau memang nanti ada temuan baru, ya kita siap. Ya, kita siap. Siapapun yang bisa membuka, kita siap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekali lagi, pimpinan Polri tegas dan tidak pernah mentolerir perbuatan, apalagi perbuatan pidana anak buahnya. Begitu Mbak Dwi Anggia, penjelasan saya.